Nah ini yang udah mulai naik sih dibahas, tapi masih banyak yang nggak tahu. Masih banyak ya. Nggak tahu. Stigma mengenai vaginismus. Nah itu luar biasa. Jadi dispareunia pokoknya kan nyeri saat berhubungan tuh banyak. Tapi salah satu nyerinya adalah karena vaginismus. Kenapa? Vaginismus itu adalah kekakuan otot vagina mendadak yang nggak bisa kita kontrol. Jadi involuntary gitu. Tiba-tiba kaku aja tanpa kita mau kontrol gitu ya. Itu banyak banget penyebabnya. Tapi tingkat keparahannya ada grade 1 sampai grade 5. Grade 1 itu tidak terlalu parah, grade 5 itu paling parah. 1, 2, 3 biasanya masih bisa lah. Tapi kalau misalnya 4 sampai 5, bahkan kadang-kadang klien yang 4 sampai 5 itu bisa sampai histeris dan pingsan saat mau dimasukkan, nggak cuma penis. Misalnya mau pap smear kan pakai cocor bebek ya. Itu dia bisa histeris sampai pingsan tuh ada. Itu 4 sama 5 ya. Yang sama sekali nggak bisa masuk tuh cocor bebeknya gitu. Itu banyak banget penyebabnya. Tapi ingat, vaginismus itu bukan karena kurang rileks. Nah, ini bukan karena disebabkan oleh pikiran juga. Jadi perlu diingat ya, ini memang penyakit medis yang bisa dijelaskan secara medis. Bahwa memang ada kekakuan di organ otot vagina yang perlu dilakukan tindakan medis begitu kan ya. Oke. Jadi klien aku ada yang vaginismus 8 tahun menikah belum pernah penetrasi sama sekali. Itu luar biasa juga ya. Jadi banyak. Pertama bisa ke dokter kandungan untuk kalau udah parah ya, itu bisa suntik botox untuk akhirnya dilemaskan otot-ototnya, lalu dimasukkan dilator namanya. Dilator tuh ada alat untuk melatih otot vagina 1 sampai 5 gitu ya. Itu latihan di rumah setiap hari abis itu. Bisa juga ke psikolog atau nakes lainnya ya, psikolog psikiater itu. Kadang-kadang vaginismus bisa jadi karena trauma yang tersimpan dalam tubuh dan kebetulan ada yang disimpan dalam otot vagina. Misalnya ada klien aku yang nggak pernah diruda paksa, tapi dia pernah menyaksikan baca ya adegan pemerkosaan yang sangat detail sampai otaknya itu trauma. Ternyata dari situ vaginismusnya. Jadi penyebab vaginismus ini sebenarnya banyak, tapi dalam penelitian khusus tuh belum diketahui Bi. Kalau dari WHO sendiri ini kan mengatakan bahwa memang ini ada penyakit ya, bisa dijelaskan dan bisa ditindaklanjuti gitu. Betul. Nah mungkin ada dari kolega keluarga ya atau juga pasangan kalian yang mengalami vaginismus ini, please untuk komunikasikan, kemudian carilah ya informasi dan riset mendalam soal vaginismus ini. Vaginismus ini bukan suatu stigma yang selama ini digambarkan oleh banyak orang yang belum mengerti gitu ya, bahwa itu disebabkan oleh pikiran kurang rileks sekali lagi. Perempuan-perempuan yang menderita vaginismus ini butuh support yang mendalam ya Bi ya. Dan butuh banyak expert yang nanganin. Iya betul. Nah salah satu expertnya tuh ada yang namanya Dr. Robi Wicaksono. Itu yang prakteknya di rumah sakit di Bandung pokoknya.